Halo teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Novi di podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Masih dari kota Hamburg, kali ini kedatangan lagi tamu spesial seseorang dari Papua Barat, namanya Cleo. Ceritanya juga menarik nih, dia udah 11 tahun di Jerman. Seperti apa ceritanya? Sebelum itu, tapi jangan lupa untuk follow dan subscribe channel-channel sosial medianya anak rantau di Jerman. Yuk langsung aja. Halo Cleo, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Ya, kenalin dulu Cleo sama teman-teman dan sahabat. Ini namanya siapa? Dari mana? Halo, nama saya Cleo dari Sorong, Papua Barat. Ya, di Jerman sudah 11 tahun. Oke. Ceritain Cleo dulu ke Jerman 11 tahun itu 2000 berapa ya? 13. 2013 pertama kali ke sini. Benar. Itu pertama kali datang ke sini dalam rangka apa dan kenapa? Latar belakangnya apa? Dulu waktu tahun 2012 itu saya kelas 3 SMA. Itu ada tawaran dari provinsi untuk mengirim anak-anak ke luar negeri. Salah satunya ke Jerman. Nah, jadi kita ada tes beasiswa. Kemudian akhirnya ikut tes beasiswa itu. Puji Tuhan dari kotaku, dari Sorong, itu kita di 3 orang terpilih. Nah, salah satunya aku. Semua ke Jerman? Semua ke Jerman. Oke. Dan waktu itu pertama kali ke Jerman langsung ke Hamburg? Enggak, pertama kali nyampe Jerman kita ke Berlin sebulan. Terus karena untuk setiap mahasiswa baru kita harus ikut orientasi student collect, benar, selama setahun. Nah itu jadi kita kumpul dulu untuk tes dulu masuk student collect itu. Jadi masih tes di situ setelah sebulan, terus pindah ke Kuten nama kotanya. Di mana itu? Itu kota kecil di Sachsen-Anhalt. Oke. Ya betul. Itu student collect persiapan untuk universitas selama 1 tahun? Betul. Jadi kita harus dapat Coeknis harus dapat ijazah student collect baru bisa mendaftar ke Uni. Oke. Nah terus waktu di student collect itu aku juga dari mahasiswa lain belajar ternyata di student collect itu juga udah mulai ada penjurusan gitu ya. Betul. Nah kamu waktu itu ambil penjurusan apa? Aku penjurusannya Social Wissenschaft. Jadi kayak ilmu sosial. Ilmu sosial. Oke. Nah terus abis setahun itu pas lagi student collect sekalian cari-cari uni gitu, sekalian daftar-daftar masuk universitas gitu? Iya, jadi untuk mungkin teman-teman yang nanti mau student collect, jadi pada di semester akhir itu nanti ada persiapan Verstellungsprüfung, nah itu ujian akhir. Kalau bisa sudah mulai ngecek tuh, soalnya pada saat nanti kita terima ijazah itu kayak selangnya cuma sebulan 2 bulan untuk mendaftar uni baru. Jadi harus cepet-cepet. Harus cari-cari informasi. Betul. Lah ya. Oke, nah terus kamu waktu itu setelah udah lulus student collect mendaftarkan untuk ke universitas-universitas yang memiliki ilmu sosial, jurusan ilmu sosial. Iya. Di waktu itu tuh kemana-mana sih, jadi kayak ke uni-uni yang jadi tidak semua student collect itu ijazahnya diterima di uni-uni, semua uni. Jadi kayak cuma di uni tertentu. Terus sedangkan student collect Anhalt sendiri yang di Kuten ini kita cuma boleh mendaftar di Fachhochschule. Jadi Fachhochschule atau Hochschule, jadi nggak bisa ke universitasnya. Jadi kayak gitu. Jadi aku waktu itu karena rada telat, jadi harus nunggu kayak setahun kalau nggak salah untuk mendaftar uni lagi. Jadi kalau teman-teman sampai miss window-nya terpaksa harus nunggu. Nah, selama nunggu itu kamu ngapain dong? Selama nunggu itu waktu itu aku nggak ngapa-ngapain, hampir nggak ngapa-ngapain. Cari kerja tapi emang karena visanya nggak dibolehin kerja, jadi ya udah. Jadi nunggu. Nggak boleh student collect lagi, nggak boleh? Nggak boleh. Bisa mendaftar Sprachkurs, kursus bahasa itu boleh, tapi untuk kerja masih belum boleh. Karena visanya nggak berlaku. Yang kamu lakukan jadi apa waktu itu? Jadi ya nunggu aja gitu? Nunggu aja sih. Oke, terus setelah nunggu setahun itu mulai daftar lagi? Ya, jadi kirim lamaran lagi? Kirim lamaran lagi. Jadi ya minimal 6 bulan nunggu sampai setahun. Jadi ada summer semester dan winter semester. Terus kamu kalau lamar-lamar gitu pakai apa, yang student assist itu ya? Iya, Uni Assist. Uni Assist, Ada Uni Assist, ada juga yang bisa direct dari portal Hochschule atau Fachhochschule-nya. Kayak gitu. Terus akhirnya kamu biasanya harus daftar di 3 universitas gitu ya? Ada 3 Fachhochschule gitu ya? Atau sebanyak-banyaknya? Saran saya sebanyak-banyaknya sih. Jadi, gitu. Iya. Terus kamu waktu itu daftar di mana aja? Wah, lumayan banyak sih. Waktu itu ada ke Munchen, ada ke Turingen, ada ke Leipzig juga. Terus ada ke daerah Baden-Württemberg juga. Jadi kemana-mana sih. Dan yang diterima waktu itu? Yang diterima waktu itu di Erfurt. Turingen. Turingen.
Diterimanya di business administration. Jadi ya. Oh, jadi ganti jurusan? Ganti jurusan. Oke. Ya. Kenapa ada latar belakangnya? Kenapa kamu dari ilmu sosial terus pindah ke business administration? Karena awalnya tuh alasan pertama karena nggak dapat yang sesuai seperti yang saya mau. Terus karena daripada nunggu lagi, ya udah jadi putusin, ya udah nggak ada salahnya. Karena aku sempat mikir kalau misalnya nggak dapat yang ilmu sosial, aku pengen ngambil logistik. Sempat kepikiran, ya udah karena di bisnis ada pendalaman di logistik, jadi aku ambil logistik. Itu kalau kayak gitu milih-milih gitu, kamu ada yang dampingin nggak sih dari si staff di Studion College itu, atau siapa yang mendampingi kamu? Oh, ini Cleo ada jurusan-jurusan ini nih di ini, atau kamu tuh independen nyari sendiri gitu info-infonya? Ada pertama independen, yang kedua info dari kakak kelas. Nah, jadi aku banyak bergaul sama kakak kelas atau teman-teman PPI misalnya. Nah, itu mereka banyak membantu sih. Jadi kayak kita nanya-nanya info terus dikasih sama mereka. Jadi penting banget untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah eksis di Jerman untuk mendapatkan informasi. Betul. Gitu ya. Oke. Kembali lagi sebelum kamu berangkat ke Jerman, waktu kamu dikasih tahu, yeay, kamu dapat beasiswa, boleh datang ke Jerman. Waktu itu surat-suratnya apa yang harus diperlukan kamu sebelum berangkat ke Jerman 2013 itu? Yang pastinya pertama paspor. Paspor penting buat kita ke luar negeri. Jadi kamu harus ke Jakarta dong? Harus ke Jakarta. Tapi sekarang kalau nggak salah udah bisa dari Papua paspornya. Nah, terus kalau yang kedua tuh visa. Nah, visa tuh bisa lama tuh. Jadi jadi secepatnya kalau misalnya udah mulai kursus bahasa atau misalnya sudah ada di tempat-tempat di mana bisa urus visa, diurus aja dulu. Nah, karena kamu datang ke Jerman bukan untuk jadi mahasiswa, waktu pertama kalinya kan datang untuk Studion College. Itu visanya visa apa ya? Sama, student visum. Jadi sebenarnya tujuannya adalah studi. Tapi untuk ke studinya harus lewat Studion College. Jadi visanya tetap visa studi. Jadi kamu untuk di approve atau disetujui untuk aplikasi visa kamu itu, apa yang dibutuhkan dari kedutaan Jerman waktu itu? Waktu itu ada beberapa sih. Pertama, yang pastinya kalau kita sudah terdaftar di Jerman, itu penting banget buat mereka kalau kita sudah punya uni di sini misalnya, kita sudah terdaftar juga di Krankenversicherung apa sih? Asuransi kesehatan harus ada. Terus tempat tinggal itu penting banget. Jadi mereka tahu kita aman kalau kita datang. Nah, itu kamu waktu itu ngurus sendiri atau pakai agen? Di awal urus sendiri. Diurus agen. Jadi surat-suratnya kita siapin, agennya yang masukin semua. Agennya yang disediain sama pemerintah mungkin pemerintah, ya. Betul. Jadi jadi kamu tinggal nyediain, ini akte kelahiranku, ini jadi mereka. Berapa lama waktu itu Cleo? Kamu masih ingat nggak butuh agen itu untuk? Jadi sejak kita nyampe, waktu itu kita kursus bahasa di Jakarta 6 bulan. Jadi sejak kita sampai itu surat-suratnya sudah dikasih ke agennya. Terus dia yang ngurus selama 6 bulan itu. Jadi selama 6 bulan kita ada sekitar 20-an orang. Jadi kayak diurus selama 6 bulan itu. Jadi kadang bisa lama, kadang bisa cepat. Tapi kamu termasuk yang cepat, yang 6 bulan itu bisa langsung berangkat ke sini. Dan waktu dapat di sini, kamu juga harus ngurus tempat tinggal, nyari sendiri atau si agen itu juga yang ngurus? Si agen sudah ngurus. Enak juga ya. Itu enaknya kalau program beasiswa ya. Nah, itu kalau program beasiswa itu kamu dapat beasiswa untuk kuliah, untuk Studion College, untuk sekolah bahasa, juga untuk tempat tinggal dan makan dan segala macam, itu kamu di cover semua atau gimana waktu itu? Jadi kita dapat uang tahunan misalnya. Jadi jadi Jerman kan punya peraturan di mana per tahun kita punya sekian ribu euro misalnya. Di rekening bank gitu ya, untuk bukti bahwa kamu di sini bisa mandiri, nggak jadi beban pemerintah gitu. Betul, ya. Jadi kita dikasih per tahun, terus kita yang harus pinter manage uang selama setahun itu. Oh gitu, jadi dikasih lamsam gitu ya, blok setahun. Kalau aku takutnya 3 bulan udah habis tuh. Ya, kebanyakan juga karena awal-awal ya mungkin. Jadi kayak di tahun pertama agak susah emang, karena mungkin dapatnya uangnya langsung gede, terus mikirnya wah banyak nih. Tapi buat teman-teman yang nanti mungkin kasusnya sama, di Jerman harus hemat. Hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah, itu tips-tipsnya deh, Cleo, gimana caranya hemat di Jerman? Susah juga ya. Pertama mungkin soal makan ya. Tergantung kita di kota mana. Kalau di Hamburg itu lumayan mahal, tapi semakin kecil kota semakin murah. Dan tipsnya paling pertama tuh masak sendiri.
Kalau bisa itu lebih hemat ya. Itu hemat banget. Kalau tiap hari masak sendiri. Kalau tiap hari makan di luar ya bangkrut ya. Ya repot juga. Sama yang kedua pasti lebih sehat ya. Oke. Betul. Terus kamu nih di Erfurt kuliah bachelor business administration udah selesai? Jadi nggak selesai, tapi aku mutusin buat berhenti kuliah. Kemudian tukar ke Ausbildung. Jadi aku nuker ke Ausbildung tapi nggak bisa langsung tuker. Sayangnya dari imigrasi mereka maunya aku balik dulu ke Indo, ngurus baru dari Indo, kayak gitu. Imigrasi sini maksudnya? Imigrasi sini ya. Terus, jadi kamu nih harus ini kapan? Udah atau belum? Udah. Kamu udah ke Indonesia? Betul, 2019. Ya, 2019 aku balik. Itu lumayan cepet sih waktu itu. Puji Tuhannya pas datang itu ada orang di bagian pengurusannya juga, ternyata orangnya tuh alumni Jerman. Jadi aku lumayan dibantu ya. Sekali lagi kalau teman-teman di sini kalau sampai di Jerman usahakan masuk organisasi PPI salah satunya. Terus kayak kita biasa ada sport fest kayak gitu. Nah itu kenalan tuh, kita bangun kenalan di situ. Itu penting banget sih. Jadi kemana-mana kita punya kenalan kalau ada butuh bantuan. Betul. Jadi nggak merasa sendirian. Betul. Gitu ya. Di Jerman itu penting banget. Ya namanya juga anak rantau ya. Betul. Jangan merasa sendirian gitu ya. Terus jadi di Indonesia, balik ke Indonesia 2019. Betul. Itu persyaratan yang untuk kamu perluin untuk memulai Ausbildung di Jerman sama dengan waktu mau kuliah di Jerman, atau kamu pakai agen lagi atau? Beda. Jadi yang sekarang aku pulangnya sendiri, nggak pakai agen, aku ngurus sendiri. Persyaratannya beda. Kalau kita mau studi, biasanya kita harus punya tempat di mana kita mau tes student collect misalnya, atau misalnya tempat yang kita mau uni di sana, itu sudah harus ada kayak kontraknya lah kayak gitu. Nah kalau Ausbildung mirip-mirip, kita harus punya kontrak kerja dulu. Kontrak kerja, kita harus punya asuransi kayak gitu. Ya lumayan mirip-mirip lah. Terus kamu Ausbildung di bidang apa ini sekarang? Logistik. Makanya sekarang pindah ke Hamburg karena perusahaannya di Hamburg. Udah mulai atau belum? Udah berapa lama nih? Aku mulainya September tahun lalu, jadi ya udah hampir setahun ya. Itu 3 tahun ya kalau Ausbildung itu 3 tahun. Ausbildung 2 sampai 3 tahun. Menyenangkan? Sejauh ini ya. Karena ya tempat kerja bosnya, terus Arbeitskollegen-nya, teman kerjanya juga baik banget. Jadi ya. Etos kerjanya juga beda kali ya kalau di perusahaan sini? Iya, lumayan. Aku sempat nanya-nanya teman-teman, mereka kalau di Indo sama di sini emang etos kerjanya beda. Oke. Cool. Wow, sukses selalu ya. Terima kasih Kak. Kamu mau ada mau ada pesan-pesan kan nih buat teman-teman sama sobat-sobat anak rantau di Jerman yang mungkin mau mengambil jejak yang sama seperti Cleo, mau Ausbildung, atau itu mungkin ada tips and trip untuk teman-teman di... Kalau untuk teman-teman, misalnya kalian datang ke Jerman, terus biasanya tuh hal pertama yang paling susah dicari rumah. Nah itu kita di Jerman tuh punya banyak banget grup, yang salah satunya kayak contoh di Hamburg ini kita punya bursa rumah Hamburg misalnya. Nah itu mereka tuh menawarkan kamar-kamar, ada yang menawarkan wonung untuk tempat untuk ditinggali. Jadi kalau misalnya kalian kesusahan, coba hubungi teman-teman yang sudah ada di sini, kayak PPI kah, atau mungkin cari info dari bursa rumah Hamburg kah. Jadi di Facebook, di Instagram itu patut dicoba sih. Dan mungkin setelah sampai di Jerman, kayak yang tadi mungkin sudah sempat saya mention juga, coba gabung sama perhimpunan yang sudah ada. Karena kalian di sini nggak sendiri. Soal pengurusan visa pasti bisa dibantuin. Di sini banyak orang-orang yang punya, orang-orang berpengalaman lah kayak gitu. Bisa sharing-sharing dan saling membantu. Terima kasih banyak Cleo buat waktunya dan sharing pengalamannya. Nah itu dia teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun berada. Pentingnya networking, pentingnya punya teman dimanapun. Sebagai anak rantau dimanapun, gak di Jerman doang. Pentingnya punya teman, jangan malu-malu kalau misalnya baru nyampe di negara baru. Coba cari teman, itu penting-penting banget. Oke deh kalau gitu, itu dia tadi sekian ngobrolan kita dari pengalaman Cleo dari kota Erfurt sampai ke kota Hamburg. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.